Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menganggap pertemuan Deddy Corbuzier bersama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang menjadi terpidana kasus suap alat kesehatan sebagai pelanggaran aturan. Diketahui video wawancara Deddy Corbuzier bersama Siti Fadila sukses menyedot hingga 3,4 juta penonton pada akun YouTube resminya. Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan bahwa menurut keterangan dari pihak rumah tahanan atau Rutan Pondok Bambu, wawancara itu diperkirakan dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga 23.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal itu, Siti memang berada di RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan pemeriksaan atas diagnosis kerja asma. Perkiraan wawancara yang dilakukan pada malam hari itu diperkuat oleh adanya 2 orang laki-laki dan 2 perempuan yang masuk ke ruang perawatan Siti. 4 orang tersebut mengenakan masker, ada yang menggunakan penutup kepala dari jaket, serta menggunakan ransel. Saat itu, petugas yang berjaga tidak sempat bertanya karena ketika hendak menanyakan, pintu sudah dikunci dari dalam. Perawat yang hendak masuk ke ruang Siti pun untuk membawa obat-obatan dilarang masuk oleh keluarga yang bersangkutan. Pihak dari Rutan Pondok Bambu baru mengetahui adanya wawancara tersebut usai videonya diunggah oleh Deddy melalui akun Instagramnya pada Kamis 21 Mei 2020. Dengan adanya temuan itu, pelaksana tugas Kepala Rutan pun langsung memerintahkan pelaksana tugas KPR dan Kasih Pelayanan Tahanan untuk menelusuri soal wawancara itu. Hasilnya, wawancara Deddy dengan Siti ternyata tidak sesuai dan tidak memenuhi pernyataan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan. Adapun pasal dalam Permenkumham yang dianggap dilanggar Deddy dan Siti ialah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjenpas. Kemudian pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa peliputan hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing unit satuan kerja. Lalu ada pula pasal 30 ayat 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan peliputan harus didampingi oleh pegawai pemasyarakatan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Serta pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana.